Bagaimana cara buat potongan yang rapi, gradasi tinggi, dan cocok banget buat anak-anak di usia-usia seperti ini ya. Kisaran usianya antara di umur 6 sampai 7 tahun. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya potong rambut untuk anak-anak seperti ini dengan teknik fading atau gradasi yang akan membuat hasilnya kelihatan rapi dan maksimal teman-teman ya. Oke, langsung kita gas ke tutorial teman-teman ya. Oke, untuk teknik kali ini saya nggak pakai parting dulu ya, saya langsung menyisir ya, jadi mengarahkan rambut ke bagian natural-naturalnya. Ini adalah salah satu teknik yang memang bisa diterapkan oleh teman-teman kalau rambutnya sedang atau pendek seperti ini ya, jadi nggak mengganggu, teman-teman nggak usah pakai parting. Oke, di sini pertama saya memakai ukuran nomor 2 dengan teknik straight lurus ke atas ya, dengan menggunakan clipper super taper di sini ya yang saya pakai ya. Oke. Nah, sekalian juga buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat cukur terbaik, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi alat-alat cukur yang saya pakai di video ini saya udah cantumkan linknya juga di bawah ya. Jadi teman-teman yang mau membeli atau mau samaan ya, atau misalnya mau referensi yang lain juga, boleh langsung klik linknya di bawah. Teman-teman boleh mencari alat-alat potong rambut yang sekiranya sesuai dengan budget dan kebutuhan. Oke, langsung gaskan saja, nanti Babang Kurir akan nganter sampai ke rumah. Oke, langsung kembali lagi ke tutorial teman-teman ya. Oke, di sini saya memakai super taper ya dengan teknik straight atau lurus ke atas ya, dengan mengikuti pola seperti ini teman-teman ya. Kita luruskan saja ke atas seperti ini ya. Nah, teman-teman boleh memegang kepalanya seperti ini ya. Tantangannya adalah kalau misalnya kita mencukur anak kecil adalah nggak mau diem atau gerak-gerak ya. Jadi teman-teman harus siap dengan segala kemungkinan atau kondisi ya. Dia nengok kanan, nengok kiri ya, nunduk ke bawah, dan kadang-kadang juga kita harus menyesuaikan dengan posisi gerakan badannya dia kayak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu beres memakai ukuran nomor 2, langsung saya hajar memakai trimmer ya. Trimmernya juga langsung dengan posisi yang normal, nggak dibalik ya. Kalau bisa mau dibalik boleh dibalik juga, tapi di sini posisinya adalah dengan posisi trimmer yang normal teman-teman. Oke, yang saya pakai di sini adalah KM531 ya teman-teman ya. KM531 ini adalah trimmer Keme ya, trimmer Keme yang harganya murah 90.000 kalau nggak salah ya. Cuman saya udah modif lagi pisaunya, saya udah pakai pisau yang Keme yang untuk setelan Keme itu 9/9. Jadi kalau misalnya itu total sih hampir di kisaran di 110.000 lah clippernya ini ya. Dengan pisaunya udah diganti karena pisau bawaannya nggak setajam ini teman-teman ya. Ini saya udah ganti pisaunya, dan pisaunya juga udah saya cantumkan linknya di deskripsi juga. Kalau teman-teman mau silahkan boleh langsung di order saja. Oke, kita keliling ya, membuat polanya seperti ini dengan posisi yang tidak terlalu bawah. Kenapa polanya nggak atas saja Bang Dan? Kenapa di bawah? Ya karena kita sekarang mau bikin gradasinya, atau misalnya yang ketipisannya tuh ngeblurnya kelihatan ngeblur banget gitu. Jadi kita membuat pola nolnya agak sedikit lebih bawah supaya kelihatan si paduan atau susunannya kelihatan maksimal. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, saya sapa-sapa dulu buat teman-teman yang sekarang lagi menonton video ini, apakah itu penonton lama atau penonton baru. Jadi saya doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, segala urusan-urusannya, termasuk sekarang yang lagi belajar potong rambut ya, mudah-mudahan dilancarkan dan diberkahkan juga. Dari saya pribadi di sini ya, yang sekarang membuka usaha juga, alhamdulillah ya, saya ikut bahagia. Mudah-mudahan diberikan kelancaran keberkahan juga ya. Intinya salam dari saya dari Cianjur Selatan buat teman-teman di seluruh Indonesia, atau misalnya di luar, dari Malaysia, dari Singapura, Australia, semuanya di seluruh dunia yang menonton video ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan ya. Saya tidak lupa juga selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan di video-video saya untuk dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi cara ya untuk mencari nafkah buat menafkahi keluarga, anak istri di rumah ya. Mudah-mudahan bisa mencapai seperti itu teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langkah selanjutnya di sini setelah membuat guideline pakai trimmer, di sini kita buka tuas ke bawah menggunakan nol open teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, tekniknya adalah memakai teknik flick ya teman-teman ya. Memakai teknik flick seperti ini. Teman-teman bisa lihat caranya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian sebelah kiri, bagian sebelah belakang, bagian sebelah kanan itu sama saja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya biar teman-teman tidak pusing. Jadi saya udah
pakai teknik yang paling mudah, jadi pakai yang tersistem yang paling bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Oke, setelah beres langsung di sini kita bersihkan ya. Nah, ini ada garis di bagian bawah, langsung kita hilangkan dengan menggunakan clipper mid to close atau clipper close, bisa juga dengan teknik flick ya. Nah, kayak gini kita tarik si kulitnya ke atas biar lebih mudah ya. Kita flick lagi. Nah, kayak gini, flick lagi seperti ini biar lebih mudah teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita flick sampai hilang garisnya teman-teman ya, sampai hilang garisnya. Nah, kita flick seperti ini sampai hilang garisnya, sampai benar-benar dia nggak ngebayang lagi. Nah teman-teman, di sini juga kita bisa mainkan tuas sesuai kebutuhan ya. Kita bisa mainkan tuasnya sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini fungsi tuas adalah menaikkan dan menurunkan pisau. Buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi tuas itu bukan hanya untuk sekedar dinaik turun saja ya, tapi berfungsi juga untuk bagaimana menghilangkan garis. Kita bisa mengatur pengaturannya teman-teman ya. Kalau misalnya terlalu ngemakan diturunin, kalau kurang ngemakan ditaikin tuasnya, tergantung ya. Jadi semakin naik tuasnya, semakin banyak dia ngemakan rambutnya ya, memotongnya seperti itu teman-teman. Oke, kita bersihkan di sini ya. Nah, di sini bisa kelihatan bagaimana si blurry atau si pudaran-pudarannya di sini udah mulai kelihatan meskipun belum sempurna ya, karena ada bagian-bagian atasnya juga yang memang harus kita maksimalkan ya. Di sini intinya teman-teman mainkan saja tuasnya. Oke teman-teman, kemarin saya coba live streaming ya, alhamdulillah peminatnya banyak juga sih dari teman-teman yang belum rutin ya. Jadi karena saya untuk ngehandle di kelas ini ya, untuk ngehandle di berlangganan sebenarnya masih waktunya mepet-mepet juga sih. Makanya untuk ini saya coba live lah nanti ya. Jadi saya akan coba sering lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak terjawab di komentar-komentar teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya pakai ukuran 1,5 dengan posisi tuas ke bawah atau 1,5 open ya, yang berfungsi untuk memudarkan bagian-bagian gelap yang memang masih kurang sempurna teman-teman ya. Jadi bagian 1,5 open itu di bawahnya 2 ya, di bawahnya 2. 1,5 open bawahnya 2 seperti ini ya. Nah, jadi mulai pudarannya mulai kelihatan di sini ya. Nah, di sini memang nggak menghilangkan garis ya, karena garis bawah tuh bukan dihilangkan dengan 1,5 open ya, cuman nanti dihilangkan dengan ukuran 1 dan 1 open dan ukuran setengah ya teman-teman, seperti itu. Oke, teknik-teknik yang saya sampaikan, jadi sengaja saya kasih teknik yang variasi teman-teman ya. Kadang-kadang pakai parting, kadang-kadang enggak. Susunannya juga kadang-kadang saya dari baseline atau langsung loncat ke ukuran clipper dengan clipper dengan dibalik, atau misalnya clipper normal. Kadang-kadang saya dari baseline langsung loncat ke trimmer, bisa juga ya. Jadi ini adalah pilihan kepada teman-teman ya. Silakan pilih teknik yang paling nyaman kayak gitu. Oke, kita lanjut ke 1 open teman-teman ya. 1 open di sini adalah posisi clipper pakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke bawah seperti ini ya. Kita gosok sampai ke titik 1,5 open tadi ya, di bawahnya seperti ini, sehingga membuat pudaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, yang udah pakai 1 open sama yang belum. Nah, di sini udah mulai kelihatan pudarannya secara perlahan-lahan, garis-garisnya tadi mulai hilang, garis-garisnya mulai nyambung. Setelah itu kita naikkan tuasnya ke ukuran nomor 1 untuk menghapus garis yang di bagian bawah teman-teman ya. Caranya sangat mudah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya nggak paham, boleh teman-teman tuliskan ya di kertas ya, langkah-langkahnya. Langkah 1 ukuran nomor 2 sampai mana gitu, terus nomor 2 nya lagi guideline atau pola pakai trimmer, dan selanjutnya dituliskan. Jadi kalau misalnya untuk menuliskan di sini saya agak ribet juga teman-teman ya, agak ribet juga tulisin di sini. Makanya saya minta untuk teman-teman silakan tulis sendiri untuk rumus-rumusnya yang udah saya sampaikan di video ini, supaya lebih paham lagi. Kalau misalnya nulis sendiri itu biasanya lebih cepat hafal ya, daripada saya tuliskan di sini langsung. Oke, beres ya. Nah, ini sekarang kita lihat ada bayangan ya, ada bayangan garis di bagian yang bekas tadi 0 open. Nah, di sini kita sempurnakan menggunakan ukuran setengah dengan posisi tuas close teman-teman ya. Ya, posisi tuas close ini berfungsi untuk menghapus bayang-bayang garis yang memang tidak sempurna atau tidak hilang dengan menggunakan ukuran 0 open tadi ya. Nah, di sini oke teman-teman ya, just info ini
super taper nih masih efektif banget kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya memang namanya super taper, spesialis buat taper, cuman dikasih teknik fading kayak gini juga masih aman ya teman-teman ya. Jadi yang ini enak banget mesinnya ya, meskipun kabel jadul juga di tengah gempuran-gempuran yang cordless sekarang. Jadi super taper masih tetap eksis dan masih tetap aman, masih tetap enak juga di sini ya. Karena memang ini salah satu clipper yang memang udah saya pakai ya. Sempat dulu beli juga di awal-awal saya bisa nyukur, tapi sekarang udah rusak juga sih, spare partnya udah harus banyak yang diganti ya. Jadi ini saya beli baru lagi clippernya, dan alhamdulillah masih dipakai sampai sekarang teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, bisa lihat teman-teman hasilnya ya, tuh udah blurry-blurrynya udah mulai kelihatan. Jadi susunan dari antara kosong langsung ke atas lebih memudar itu nggak numpang ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita kasih overcomb teman-teman ya, di bagian sambungan baseline bagian atas. Nah di sini untuk overcomb paling enak memang pakai clipper cordless ya untuk overcomb. Nah yang jadi pertanyaan seperti biasa, apakah overcomb wajib bang? Enggak, yang overcomb itu nggak wajib. Overcomb adalah option atau solusi lain ketika memang masih ada bagian-bagian rambut yang kurang sempurna di bagian sambungan ya teman-teman. Kalau misalnya tanpa overcomb, pakai apa solusinya? Kalau tanpa overcomb ya silakan memakai ukuran yang gede. Kalau tadi pertamanya pakai 2 teman-teman untuk baseline, teman-teman bisa memakai ukuran nomor 3 open atau 3 ya, dengan posisi straight ke atas yang berfungsi untuk menghajar bagian-bagian patahan-patahan yang memang kurang sempurna kayak gitu, sama saja. Dan saran dari saya, kalau misalnya memang teman-teman nggak bisa overcomb, pakailah cara yang tadi ya. Nah kalau misalnya overcombnya takut-takut, ragu-ragu, silakan pakai nomor 1 untuk overcombnya ya. Oke, next kita pakai trimmer di sini untuk membuat lakukan di bagian pelipis. Karena memang di sini ya untuk fading bagian belakangnya nggak usah pakai trimmer. Makanya di sini kita pakai pelipisnya, kita pakai pelipisnya lagi. Kita trimmernya trim lainnya hanya di bagian pelipis. Aduh, ngobrolnya ini lagi ya. Kita trim lainnya hanya di bagian pelipis saja teman-teman. Jadi nggak, ke belakangnya nggak usah ya, karena memang udah rapi dan nggak bakalan kena juga sama trimmer karena memang udah bagian bawahnya udah habis ya. Oke, untuk bagian sebelah kanan beres, saya sebelah kiri beres. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan, kita pakai cara yang sama teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah bagian kiri kanan belakangnya teman-teman bisa lihat ini udah rapi ya, udah ngeblurry banget bagiannya. Untuk teman-teman pemula ya, kalau misalnya mau lebih blur dari ini bisa teman-teman jangan pakai 1 clipper. Ini saya pakai 1 clipper ya, pakai super taper saja. Kalau misalnya hasilnya mau lebih dari ini, bisa teman-teman minimal pakai 2 clipper ya, dengan spek yang berbeda ya, dengan RPM yang berbeda, itu hasilnya juga akan berbeda. Tapi di sini saya lebih kepada, karena memang penonton dari channel Dani Rumbara adalah teman-teman pemula ya, jadi saya usahakan tidak terlalu memakai banyak alat ya, supaya tidak pusing, dan memang bertujuan adalah menyesuaikan juga dengan teman-teman yang punya 1 mesin kayak gitu. Jadi lebih mudah dan bisa lebih gampang dipraktekkan. Oke, beres bagian bawah, kita lanjut ke bagian atas teman-teman. Di sini kita akan potong sedikit saja bagian atasnya, karena di sini sedikit panjang juga ya, jadi ngalangin juga ke depan sih, nggak terlalu panjang sebenarnya, cuman agak sedikit ganggu. Jadi kita akan potong menggunakan teknik trapping. Kita basahin rambutnya seperti ini ya. Oke, nah setelah itu kita langsung trap saja ya, langsung tembak di sini. Mulai dari bagian depan kita potong ya. Patokannya adalah di 3 jari saja, yang saya namakan teknik trapping 1 2 3 ya. Jadi teknik trapping 1 2 3 adalah teknik trapping untuk tipikal rambut yang aman, untuk tipikal rambut yang sedang dan pendek ya, yang bertujuan untuk memotong rambut dengan tujuan keseimbangan atau styling yang sederhana teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini pakai yang 3 jari ya teman-teman. Jadi nempelnya 3. Kalau misalnya mau nempel 2 berarti lebih bawah lagi, nempel 1 lebih bawah lagi ya. Kalau misalnya di bawah 1 itu kasih sama ukuran nomor 4, nomor 6, nomor 5 gitu bisa ya. Kalau misalnya sama 3 jari kayak gini masih agak panjang dan masih bisa disisir, di styling juga masih aman teman-teman. Oke, tekniknya simpel ya. Untuk teknik trapping untuk awal-awal teman-teman belajar boleh banget memakai teknik seperti ini. Sangat mudah, sangat gampang dipraktekkan dan hasilnya maksimal. Dalam catatan rambutnya harus pendek ya, harus aman seperti ini. Jadi kalau misalnya rambutnya ada customer konsumen kita pingin agak panjang, di teknik trapping 1 2 3 itu kurang cocok ya. Teman-teman bisa memakai teknik yang universal yang udah saya
buatkan juga videonya. Jadi teman-teman silakan cek di video-video saya yang lain, teknik trapping universal teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk technical potongan memang agak mirip-mirip, yang membedakan adalah bagaimana cara kita menentukan pola ketinggian ya, antara sedang, rendah dan tinggi. Terus lagi bagian atasnya akan dibuat model seperti apa. Intinya kalau misalnya udah teman-teman udah tahu bagaimana metode potong rambut yang basic itu, kalau misalnya ada permintaan model yang lain, sebenarnya teman-teman tinggal melihat patokannya saja, tinggal melihat gambarnya saja udah langsung kebayang juga sih ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalau saya, kalau misalnya nggak mau meminimalisir resiko gagal, jadi saya selalu meminta gambar atau referensi dari si customer ya. Kecuali kalau misalnya dia menyerahkan ke kita gimana bagusnya saja, kita dealkan ya, kita kasih tahu model referensi dari kita, dia deal langsung kita eksekusi. Kalau misalnya dia ragu-ragu, lebih baik kita kasih contoh dari kita atau kasih contoh dari dia untuk membuat patokan potongan yang akan kita buat seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Kita akan lihat preview hasilnya dari potongan ini medium fade ya. Bisa juga high fade lah ini ya, potongan high fade tinggi yang cocok banget untuk anak-anak usia segini teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Bagian bawahnya kosong, atasnya polanya tinggi langsung di blur dan gradasi. Bagian atasnya krukat dengan potongan trapping 3 jari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.